Perhatikanlah, sekawanan burung tiba-tiba jatuh dari langit. Semua apel di pohon itu busuk. Bahkan salmon pun seperti itu. Mengapa situasi seperti itu muncul? Ternyata beberapa hari yang lalu, Audrey berjalan santai di jalan. Dia mempertimbangkan segala sesuatu di sekitarnya. Saat dia hendak makan apel, seorang gadis berlari ke bosnya dan memberitahu pemiliknya bahwa apel telah busuk. Pada saat yang sama dia memberikan apel itu kepada Audrey. Audrey mengambil apel itu. Seluruh tubuhnya membeku. Apel membusuk menjadi bentuk yang seperti ini. Bos ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Setelah membuka penutup, ya Tuhan, apelnya baru saja matang. Sekarang semuanya busuk. Audrey menemukan, bukan hanya apel yang membusuk, dan bahkan jagung pun seperti itu. Telur juga benar-benar kehilangan gizinya. Jalanan sekarang berbau menjijikkan. Beberapa saat kemudian, FBL tiba di tempat kejadian. Audrey memberitahu Nathan bahwa makanannya akan membusuk dalam hitungan detik. Mereka mengira itu disebabkan oleh sesuatu jenis virus. Pada saat yang sama, dia menambahkan, hanya satu bagian dari kios yang memiliki fenomena ini. Kemudian Nathan menyarankan untuk pergi ke peternakan terdekat untuk memeriksanya. 2 orang datang ke peternakan untuk mencari tahu. Jagung di pertanian sudah busuk segalanya. Bahkan telur pun seperti itu. Kemudian bos membawa kedua orang itu ke kebun buah. Apel di pohon semuanya menjadi hitam. Bagian atas juga mengalir ke bawah cairan berwarna hitam. Bahkan tamannya membusuk. Dalam perjalanan pulang, Nathan tiba-tiba mendapat sebuah panggilan telepon. Kemudian mereka sampai di tepi sungai. Orang-orang ini juga menunjukkan gejala penyakit. Dokter memberitahu 2 orang bahwa itu karena makan es krim ini. Waktu yang mendesak. Mereka pergi ke toko es krim untuk menyelidiki. Saat Audrey memeriksa kulkas, kejadian yang lebih mengerikan pun terjadi. Perhatikan baik-baik, es krim di lemari es semuanya telah busuk. Audrey berpikir bahwa masalahnya adalah susunya. Pemiliknya membawa 2 orang ke peternakan sapi. Tapi sapi perah sudah mati. Pemilik ini ingin menyentuhnya, tetapi Audrey dengan cepat menghentikannya. Pada saat ini, ambing sapi tiba-tiba mengeluarkan cairan hitam. Baunya hampir membuatnya pingsan di tempat. Nathan kembali ke kantor polisi dan menemukan petunjuk penting. Makanan di jalan semua disediakan oleh satu restoran. Mereka segera sampai di restoran. Begitu sampai di pintu, melihat pelayan dengan tempat sampah keluar. Ternyata makanan di restonya juga busuk. Mungkinkah restoran ini punya masalah? Audrey bertanya kepada bos apakah dia punya dendam terhadap siapapun atau tidak. Tapi kata bos, tidak ada musuh, hanya punya penggemar. Mungkinkah petunjuk di sini sudah rusak? Bos memandang mereka berdua dengan sedikit sedih. Jadi undang mereka untuk makan burung bakar. Setelah makan dan minum, ketika keduanya hendak pergi, seekor burung kecil jatuh. Audrey mendongak. Kawanan burung lain jatuh dari langit. Tidak lama kemudian, tanah penuh dengan burung mati. Mereka segera berlari ke dalam mobil untuk bersembunyi. Nathan menutup pintu mobil. Mereka tidak tahu mengapa ada hujan burung seperti ini. Ke tempat burung dibesarkan, tidak ada petunjuk yang ditemukan. Hanya melihat tubuh burung yang terus-menerus tanpa henti mengeluarkan cairan hitam. Kemudian Audrey pergi ke kebun sayur dan menemukan bahwa sayuran lainnya tidak berubah. Hanya absintus yang digunakan restoran yang membusuk. Semua petunjuk ini mengarah ke restoran. Pada malam hari, 2 orang datang ke pesta restoran. Audrey berkata kepada Nathan, makanan apa yang digunakan restoran ini, itu akan menjadi membusuk. Sebelumnya, ketika mereka memanggang burung, burung jatuh dari langit. Mereka menggunakan absintus. Kemudian itu segera mengubah. Pada saat inilah pemandangan mengerikan yang lain muncul lagi. Hanya melihat salmon di atas meja. Dalam 3 detik sudah busuk. Makanan di atas meja juga menjadi hitam. Mengancam Nathan untuk langsung berdiri. Dan semua orang di sekitar mereka juga menutup mulut mereka. Muntah tanpa henti. Audrey segera berdiri. Lihat situasi gadis di meja samping.
Karena kejadian seperti itu, bos sangat marah. Dia pikir itu akan mempengaruhi reputasi tokonya. Saat adiknya masuk, dia bahkan mengutuk adiknya. Hari berikutnya, Audrey tiba di tepi sungai untuk menemukan bahwa bos yang masih hidup kemarin sudah mati. Pada saat yang sama, perhatikan ikan sepanjang 1 meter di danau, semuanya sudah mati. Apakah itu dilakukan oleh adik bos? Audrey kemudian pergi ke rumah adik laki-laki bos untuk menyelidiki. Claire memberitahunya bahwa Duke tidak di rumah. Dia sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Saat Audrey pergi, dia menginjak kantong es krim. Claire memberitahunya bahwa ini adalah es krim favorit Duke. Kemudian Audrey membuka kulkas. Es krim di lemari es semuanya rusak. Melihat itu, Audrey telah memiliki jawaban di dalam hatinya. Sangat cepat, dia menemukan Duke. Melihat salad di atas meja, Audrey menyuruhnya makannya. Duke segera makan sepotong. Tapi makanan di atas meja tidak membusuk. Setelah itu, dia memaksanya makan sepotong lagi. Duke mengambil sepotong lagi untuk dimakan. Audrey sekarang mengatakan bahwa dia yang telah membunuh kakaknya. Ini membuat Duke sangat marah. Kemudian keduanya saling berdebat. Tapi sedetik kemudian, makanan mulai tampak membusuk lagi. Bahkan udang di tangki air juga mati. Ternyata Duke telah membunuh kakaknya. Selama dia marah, dia akan melahirkan semacam kekuatan super. Makanan yang dia pernah makan akan membusuk. Dialah yang secara tidak langsung membunuh kakaknya. Duke juga mulai menyalahkan dirinya sendiri. Cerita telah berakhir, saya seorang review film, sampai jumpa lagi ya.